Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-6, Yesus Imam yang Setia. Selasa, 1 Februari, seorang imam yang efektif. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Imam adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Ibrani mengatakan bagaimanapun bahwa imamat Lewi tidak dapat memberikan akses yang lengkap dan pasti kepada Tuhan, karena mereka tidak dapat memberikan kesempurnaan. Bagaimanapun mereka sendiri tidak sempurna, jadi bagaimana mereka bisa memberikan kesempurnaan kepada orang lain? Korban binatang juga tidak bisa membersihkan hati nurani orang berdosa. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan pelayanan Yesus dan pengorbanannya yang akan menyediakan pembersihan sejati dari dosa. Fungsi para imamat Lewi dan pengorbanan mereka bersifat sementara dan ilustratif. Melalui pelayanan mereka, Tuhan ingin memimpin orang-orang yang menaruh iman mereka pada pelayanan Yesus di masa depan, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bacalah Ibrani 7 ayat 11-16. Mengapa ada kebutuhan untuk mengubah hukum? Ibrani 7 ayat 12 menjelaskan bahwa perubahan keimamatan membuat perlu adanya perubahan dalam hukum. Mengapa? Karena ada hukum yang sangat ketat yang melarang seseorang yang bukan dari garis keturunan Lewi melalui Harun untuk melayani sebagai imam. Ibrani 7 ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Yehuda, dan karenanya hukum ini melarang dia menjadi seorang imam. Jadi, Paulus berpendapat bahwa pengangkatan Yesus sebagai imam berarti Tuhan telah mengubah hukum keimamatan. Kedatangan Yesus juga menyiratkan perubahan dalam hukum korban. Orang-orang yang berdosa diharuskan membawa berbagai jenis korban untuk mendapatkan penebusan. Tetapi sekarang setelah Yesus datang dan mempersembahkan korban yang sempurna, hukum korban binatang juga telah dikesampingkan sebagai hasil dari perjanjian baru dan wahyu yang lebih lengkap dari rencana keselamatan. Pikirkan tentang banyaknya korban hewan yang dipersembahkan pada zaman kuno. Semuanya mengarah pada Yesus, namun tidak satu pun dari mereka atau semuanya dapat benar-benar membayar dosa-dosa kita. Mengapa hanya kematian Yesus yang dapat membayarnya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, secara keseluruhan ada 12 kualitas seorang imam besar yang tercantum di dalam Ibrani pasal 5 ayat 1-4. Setiap imam besar dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia, bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dan ditetapkan mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Berikutnya adalah secara pribadi, ia harus dapat mengerti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang sesat, dan ia sendiri penuh dengan kelemahan. Lebih jauh, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi bagi dirinya sendiri. Akhirnya, masalah panggilan. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Kualitas-kualitas inilah yang harus dimiliki oleh seorang imam ketika ia dipilih menjadi imam besar. Tetapi fungsi para imam Lewi dan pengorbanan mereka bersifat sementara dan ilustratif. Oleh karena mereka adalah manusia yang sama seperti dengan kita, yang rentan dengan kesalahan dan tidak sempurna. Itulah sebabnya melalui pelayanan mereka, Tuhan ingin memimpin orang-orang untuk menaruh iman mereka pada pelayanan Yesus di masa yang akan datang. Oleh karena Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Keimamatan Yesus tidak dapat disamakan dengan keimamatan para imam yang lain yang hidup di zaman perjanjian lama. Mengapa? Karena imam di dalam perjanjian lama ini dapat mempersembahkan hewan atau dapat mempersembahkan korban penghapusan dosa, tetapi itu hanya menutup dosa untuk sementara waktu. Tetapi pengorbanan Kristus sekali
dan berlaku untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Ibrani 9:28 mengatakan, demikian pula Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Alkitab menyatakan bahwa keimamatan Kristus itu tidak akan pernah dapat beralih dan dapat digantikan oleh siapapun. Ibrani 7:21 mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena itu, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Ibrani 7 ayat 25. Yesus datang ke dunia, dia mati bagi kita, dia memberikan jalan keluar bagi kita terhadap dosa yang sedang kita gumuli, dan dia menjadi pengantara kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami manusia melalui Yesus, sehingga kami diberikan keselamatan, dan Yesus sebagai imam yang efektif untuk menjadi pengantara antara kami manusia dengan Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.